di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat absensi online menggunakan Google Formulir. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu teman-teman mempunyai akun Google-nya ya. Setelah itu, masuk ke dalam Google Drive. Di menu atas ini, di sini ada banyak menu pilihan. Kita masuk ke dalam menu Google Drive. Setelah masuk ke Google Drive, kita membuat terlebih dahulu folder baru, yaitu folder untuk contoh absensinya ya. Di sini kita buat dulu folder baru, memudahkan kita untuk mengetahui rekapan datanya. Contoh di sini, contoh absensi online. Oke, folder baru sudah dibuat, kita tinggal double klik. Setelah di double klik, satu folder kosong sudah dibuat. Di sini kita tinggal klik kanan, kita ke Google Formulir dan pastikan kita memilih template yang kosong ya, atau formulir kosong, sehingga memudahkan kita untuk mengedit. Tinggal diklik. Selanjutnya ini adalah tampilan awal untuk membuat absensi online. Hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah kita mengubah judulnya terlebih dahulu. Apa yang akan kita ubah di sini, contohnya kita ubah namanya menjadi absensi online kelas 1 atau kelas reguler. Itu untuk judulnya. Selanjutnya di sini juga kita judulnya otomatis keubah, atau mungkin kita bisa menambahkan judul baru di sini, contohnya untuk mata kuliah Office Web. Oke, deskripsi pemulihnya bisa diubah, misalnya dibuat oleh Dia Putriawati. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan opsi-opsi pertanyaan. Contoh di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu opsi apa aja sih yang ada di dalamnya. Di sini ada tambahkan pertanyaan. Tinggal diklik. Di sini tambahkan pertanyaan, ada pilihan dari mulai jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, dan skala linear, serta tanggal dan waktu. Nah, saya jelaskan satu persatu. Untuk jawaban singkat biasanya digunakan untuk teman-teman menanyakan hal seperti name-nya berapa, namanya siapa, dan lain sebagainya. Sedangkan paragraf biasanya ketika digunakan untuk esai-esai. Contoh misalnya pertanyaan esai dan jawabannya sangat panjang, atau mungkin bisa digunakan untuk menanyakan hal alamat. Selanjutnya untuk pilihan ganda, atau di sini adalah option button, itu memungkinkan kita ketika kita menanyakan sesuatu hal yang pasti jawabannya. Contoh untuk A, B, C, D, E, atau mungkin untuk menanyakan hal agama, itu kan sudah pasti agama Islam, Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kotak centang atau Dropbox di sini bisa menambahkan opsi yang isinya lebih dari satu, jadi kita bisa menggunakan kotak centang. Selanjutnya ada drop down. Nah, di sini drop down list itu digunakan untuk seandainya teman-teman yang jawabannya lebih dari 5 misalnya, kalau terlalu banyak daripada dibuat option button, lebih baik menggunakan drop down. Upload file itu ketika ada perintah untuk mengupload suatu file, tapi di sini harus responden harus mengupload file ke drive-nya dulu, jadi harus ada izin terlebih dahulu untuk mengupload ke Google Drive-nya. Selanjutnya tanggal, di sini untuk menanyakan sebuah atau suatu tanggal. Di sini ada juga waktu untuk menanyakan waktu. Oke, yang pertama karena kita di sini akan membuat absensi online, kita buat yang sederhana saja. Contohnya di sini hal yang pertama
yang sudah pasti ditanyakan adalah NIM untuk mahasiswa. Nah, ini sudah ada jawaban singkatnya nanti. Selanjutnya, di sini ada kewajiban NIM itu sudah pasti wajib diisi. Jadi kita tinggal klik di sini sudah pasti wajib diisi. Ketika tidak diisi, maka dia akan error. Dan ada validasi respon. Untuk NIM biasanya itu adalah berbentuk angka atau mungkin ada juga teks atau juga panjang dan juga ekspresi reguler. Nah, di sini sudah saya memberikan validasi untuk NIM itu hanya diisi oleh angka. Dan di sini ada juga angkanya adalah tidak di antara atau lebih dari sekian atau tidak boleh lebih dari atau sama dengan atau kurang dari sama dengan dan seterusnya. Tapi saya isi adalah angka, jadi tidak ada ketentuan untuk lebih dari atau kurang dari. Di sini kita bisa menambahkan teks kesalahan khusus. Contohnya di sini ketika mahasiswa mengisi dengan teks otomatis, karena di sini wajib angka, saya akan menambahkan teks misalnya mohon diisi dengan angka. Oke, ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Di sini kita klik tambahkan pertanyaan. Di sini ada opsi, kita pilih opsi lainnya yaitu dengan jawaban singkat. Contohnya adalah nama lengkap. Dan ini wajib diisi. Oke, kita tambahkan pertanyaan lain. Contohnya di sini adalah jam absen, jam datang. Oke, contohnya adalah jam datang. Dia otomatis akan mendeteksi kalau jam itu adalah waktu. Kita isi dengan wajib isi. Kita tambahkan pertanyaan lain. Oke, di sini misalnya adalah pertemuan perkuliahan. Karena pertemuan perkuliahan di sini untuk mahasiswa atau perguruan tinggi biasanya itu adalah pertemuannya sampai dengan 14 kali pertemuan, otomatis di situ ada 14 pilihan. Maka karena itu terlalu banyak, saya menggunakan drop down list. Jadi kita tinggal ketik saja di sini misalnya pertemuan pertama. Kita tinggal copy paste aja. Mungkin akan terlihat banyak, tapi ketika nanti jadi ini akan menjadi sebuah drop down list ya. Oke, saya contohkan sampai dengan pertemuan yang kelima. Di sini kita wajib isi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah tambahkan pertanyaan di sini. Ketika misalnya mahasiswa tersebut berhalangan hadir, di sini kita tambahkan keterangan. Keterangannya di sini kita pakai dengan pilihan ganda atau option box ya. Contohnya di sini keterangannya hadir atau mungkin sakit atau mungkin izin, dan yang terakhir adalah tidak ada keterangan ya, atau alfa. Tapi kita kosongkan saja untuk alfa, jadi cukup hadir, sakit, dan izin. Ini wajib diisi walaupun mahasiswa tersebut misalnya hadir, otomatis dia akan klik hadir. Selanjutnya adalah saya rasa cukup ya, cukup dengan seperti ini, simple saja. Yang penting kita tahu nanti datanya mahasiswa tersebut datang atau tidak, atau siswa tersebut datang atau tidak. Setelah selesai, kita bisa pratinjau, atau misalnya kita pratinjau terlebih dahulu di sini. Nah, ini absensi yang sudah dibuat. Oke, sebelum kesini, untuk merubah tampilannya agar menarik, kita bisa sesuaikan temanya terlebih dahulu. Di sini ada sesuaikan tema, kita klik. Nah, kita bisa pilih gambar untuk headernya agar menarik. Nah, di sini ada banyak sekali header. Contohnya di sini
ilustrasi, misalnya kita isi yang ini ya. Headernya sudah berubah, dan kita juga bisa memilih warna tema. Karena ini bawaannya adalah abu-abu, kita misalnya akan merubahnya ke warna pink. Nah, seperti ini. Gaya fontnya pun kita bisa rubah. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Ada gaya fontnya, ada yang lucu, formal. Mungkin kita ubah ke gaya yang lucu bisa. Ini sudah jadi, dan ini kita bisa pratinjau jadinya seperti apa. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah kita coba share atau mengirimkan link absensi online tersebut kepada audiens, nah, atau mahasiswa atau siswanya itu sendiri. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah klik kirim. Nah, di sini kita bisa langsung mengirimkannya lewat email. Tapi kalau seandainya itu terlalu banyak email yang harus kita masukkan, kita cukup dengan menautkan linknya saja. Di sini ada link panjang sekali, tapi kita bisa langsung otomatis memperpendek linknya tersebut. Tinggal diklik. Nah, jadilah seperti ini. Ini adalah tautan yang bisa kita kirim ke mahasiswa atau siswanya tersebut. Jadi kita tinggal salin. Oke. Close. Nah, saya coba di sini akan mengisi absensi tersebut ya. Oke, di sini kita paste link yang tadi kita copy. Nah, ini sudah ada. Kita coba isi di sini. Kita nim diisi dengan misalnya sedangkan nama, jam datang misalnya saya isi dengan jam 7.58, sedangkan pertemuan kuliah ini adalah pertemuan yang pertama. Keterangannya sudah pasti hadir. Selanjutnya kirim. Tanggapan Anda telah direkam. Saya coba dengan mengirim tanggapan yang lain, yaitu dengan NIM yang berbeda. Misalnya saya coba untuk mengisi NIM tersebut dengan berupa huruf juga. Nah, ini ada otomatis pemberitahuan mohon diisi dengan angka. Itulah fungsinya validasi. Oke, di sini misalnya saya isi juga namanya. Jam datangnya. Oke, tanggapan sudah dikirim. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat respon yang sudah masuk ke dalam absensi online tersebut. Di sini ada langsung responnya, yaitu ada 2 orang yang sudah mengirimkan absen. Nah, kita juga bisa langsung merekap data tersebut ke dalam spreadsheet atau kurang lebihnya sama dengan Microsoft Excel ya. Kita tinggal klik, kita buat spreadsheet baru. Tinggal buat. Dan ini otomatis kerekap datanya. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk merekap data, karena datanya udah langsung ada di sini. Kita bisa bisa langsung merekap datanya, bisa berdasarkan NIM atau berdasarkan jam datang, atau mungkin bisa berdasarkan pertemuan kuliah nantinya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini penjelasan
video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan juga subscribe.